Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 1 Juni 2021. Bacaan Injil sebenarnya sudah kita pahami, kita sudah mengerti. Diambil dari Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Dan saya menawarkan renungan seperti ini. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Ini konteksnya kita sudah tahu bahwa orang-orang Farisi dan Herodian datang kepada Tuhan Yesus dan mau menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya juga kita sudah tahu. "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun." Dan sebagainya. Lalu ditanya itu, "Bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Dan Tuhan Yesus memberi jawaban tadi itu. Di sini kita bisa merenungkan demikian. Pertama, benar kita ini adalah orang Katolik, orang Kristiani, pengikut Kristus. Dan mari sebagai tanda ungkapan iman kita memberi hak kita kepada Allah, apa yang menjadi hak Allah. Maksudnya begini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita. Mari kita ekaristi, mari kita doa rosario, dan mari kita melakukan doa-doa yang lain, ya. Bahwa itu sebagai tanda saya mencintai, mengasihi Allah, dan saya memberikan hak saya kepada Allah. Dekat dengan Dia, tekun berdoa, dekat dengan Tuhan Yesus. Saya punya relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus, mempunyai kedekatan dengan Tuhan Yesus. Itu saya pikir kalau kita memberikan hak kita kepada Allah. Kita percaya pada Tuhan Yesus, kita beribadah. Banyak kegiatan-kegiatan rohani yang bisa kita lakukan sesuai dengan agama kita, Kristiani atau Katolik. Dan itu memang harus kita lakukan sebagai tanda kita berbakti kepada Tuhan. Namun yang penting juga bagi kita sebagai orang Katolik, saya pikir adalah tunjukkan juga bakti kita kepada negara itu. Dengan kalimat Tuhan Yesus, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar." Dan kita sebagai orang Katolik syukur kepada Allah, setidaknya di Keuskupan Agung Jakarta selama 5 tahun ini sudah lewat, kita merefleksikan Pancasila. Dan kita mau membumikan Pancasila itu dalam hati, dalam hidup orang Kristiani, orang Katolik. Orang Katolik itu benar percaya kepada Tuhan Yesus, memegang Injil, tapi juga sungguh di dalam hatinya tertanam Pancasila. Itu, dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Atau juga begini yang mau saya sampaikan. Jangan sampai kita ini sebagai orang Katolik menjadi pemecah. Dan itu kalau kita sudah menjadi pemecah, itu berarti kita sudah menentang Roh Kudus. Karena buah-buah roh itu adalah persatuan, kedamaian, sukacita. Tapi semangat memecah belah itu jangan sampai ada dalam diri, dalam hati orang Katolik. Maka dari itu, saya pikir berhadapan dengan siapa saja yang beragama lain, yang bersuku, bangsa lain, kepercayaan lain, kita tetap harus memandang mereka sebagai satu saudara. Tuhan itu tidak pernah membedakan manusia itu sama kok. Orang Katolik saja itu berbeda-beda orang-orangnya. Ada yang orang Chinese jadi Katolik, ada orang Jawa jadi Katolik, ada orang Sunda jadi Katolik, ada orang Manado jadi Katolik, ada orang di Padang jadi Katolik, ada orang ya dimanapun juga, di Papua jadi Katolik. Dari Sabang sampai Merauke itu menandakan apa? Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda. Tetapi memang dalam perbedaan itu kita di satu pihak punya iman kepada Tuhan Yesus. Tapi di lain pihak dalam perbedaan itu tidak membuat perpecahan. Tapi dalam perbedaan itu inilah dia keunikan
Karena Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tapi yang penting adalah persatuan itu tetap kita jaga. Hal lain lagi yang bisa kita pahami, kita sebagai orang Katolik juga harus mencintai negara kita Indonesia. Harus juga mencintai bendera kita merah putih. Harus juga menghormati lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Saya ingat itu dulu waktu SD, setiap hari Senin sebelum masuk kelas itu ya, sebelum pelajaran dimulai kami itu upacara bendera. Lalu ketika SMP, SMA setidaknya setiap bulan tanggal 17 itu kami upacara bendera. Sebagai tanda apa? Ungkapan bakti cinta kami kepada negara Indonesia ini. Dan itu harus ada dalam jiwa kita sebagai orang Katolik. Jadilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya. Jangan jadi sempalan, jangan jadi provokator, ya. Cintailah Indonesia ini. Meskipun kita ada di luar negeri, katakanlah tinggal di luar negeri, tapi darah kita ini darah Indonesia. Dan kita sungguh cinta akan Indonesia. Jangan menjadi perusak untuk bangsa ini. Dan saya bersyukur ada saudara-saudari kita dari Nahdlatul Ulama NU, dari Muhammadiyah, atau dari kelompok muslim yang lain, juga dari Buddha, dari Hindu, dari aliran kepercayaan yang tetap mau menjaga, merawat Indonesia ini sebagai milik bersama. Tempat tanah lahir kita semua. Itulah dia. Dan mari kita sebagai orang Katolik ambil serta di dalamnya. Saya Indonesia, saya Katolik, saya cinta Indonesia, saya cinta bendera merah putih, saya cinta Pancasila, saya cinta lagu kebangsaan saya Indonesia Raya. Disitulah tanda cintaku kepada Allah dan juga kepada negara. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.